Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar matriyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'il awliya wa sahada wa salihin wa jami'i masayyihina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani, khususan al-Imamain al-Jalilain al-Imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin al-Suyuti, khususan ila Syekh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, hamadanallahu bi madadihi wa fadha alaina min barakatihi wa anwari ma'lumi في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Baitur Rahman Teluk Air Kabupaten Karimun Kepulauan Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah, malam ini pas malam Asyura, malamnya Asyura, siangnya besok. Ini dah tanggal 10-nya sekarang, maghrib besok 11. Jadi silakan berpuasa, fadilahnya yaitu menghapus dosa setahun. Ini awal tahun nih, hapus dulu dosa yang dulu. Nah, jangan pula bikin lagi ini ya. Hapus dulu nanti bikin lagi. Ini kacau. Tak boleh macam itu. Tapi kalau terpeleset, namanya manusia ini lalai dan sebagainya, kita ini memang tak lepas dari dosa. Terus di antara amalan-amalan ya ibadahnya sholat sunnah, kayak apa? Puasa sunnah, kemudian menyantuni anak yatim. Ya ternyata yang apa nih, yang mengikuti sunnah lah. Adapun tradisi-tradisi itu ya tradisi, ya kan? Kadang-kadang ada tradisi bahkan mungkin nggak ada sangkut pautnya. Bubur surah tradisi, baguslah sedekah disuruh, ya kan? Cuman cerita di antaranya memang kejadian yang di tanggal 10 Muharram atau Asyura itu, yaitu terdamparnya kapal Nabi Nuh alaihi salam setelah di atas air berombak-ambing dalam waktu yang lama, 10 Asyura, terdampar di daratan. Banyak kejadian. Nabi Adam diampuni Allah Subhanahu wa taala setelah melanggar larangan mendekati Sajaratul Khuld 10 Muharram Asyura. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api Raja Namrud, itu 10 Muharram. Nabi Yakub alaihissalam
Allah kembalikan penglihatannya setelah buta ketika dikasih kabar bahwa anaknya Yusuf meninggal dunia. Sedih, Bunyaminnya juga dibawa, adiknya setelah jadi raja juga lama sedih. Pandangan matanya hilang, tapi kemudian sembuhnya dikembalikan oleh Allah 10 Muharram. Nabi Ayub alaihissalam Allah sembuhkan dari penyakitnya, ya, itu sampai istrinya pun tak tahan nak nunggu, ya. Akhirnya disembuhkan juga pada tanggal 10 Muharram. Dan itulah menunjukkan bahwa sesungguhnya 10 Muharram itu adalah hari pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang soleh. Hamba-hambanya yang soleh sebelum Muharram, siapa? Para anbiya. Itu terpenting. Ini cerita saja. Ya keberanian nggak tahu, tapi intinya kalau masalah bubur surau ini ya sedekah makan itu memang dianjurkan. Kenapa kok macam gitu bentuk dia? Adanya Nabi Nuh alaihissalam kan kapalnya terombang-ambing di dalam waktu yang lama. Ini bekal kan habis nih, bekal kita habis nih. Ini ceritanya lah, kebetulannya wallah alam. Hanya cerita je. Jadi apa asal mula terjadi bubur seperti itu? Dan kita pun tak mengatakan itu hadis sahih, tidaklah. Jadi akhirnya dikumpulkanlah berapa orang ini, kau punya apa, kau punya apa, punya apa, punya apa, punya apa, kan? Jadi kalau zaman kita sekarang inilah, ada yang punya kacang, punya beras, punya tamban, punya ini, punya alah masalah jadi satu. Itu masalah jadi satu. Ini masak jadi bubur amburadul istilahnya kan. Apa aja masuk situ. Nah itu jadi wallahu a'lam. Saya tak mengatakan itu hadis sahih atau apa. Itu cerita saja. Tapi kita ambil baiknya saja bahwa sesungguhnya di bulan Muharram, di 10 Asyura itu memang juga dianjurkan kita untuk bersedekah, menyantuni anak yatim, mengelus rambutnya anak yatim. Ini cuma ngelus saja sampai ini anak tu tak dikasih apapun, kepalanya ngelus, bukan cuma ngelus saja maksudnya. Yang ngelus itu juga sebetulnya bagus karena anak ini merasa terobati. Ayah dan ibunya sudah tidak ada ketika dia dibelai, itu dia ada rasa tersendiri walaupun tak dikasih duit. Kasih duit tambah bagus. Siapa nak belai dia yang tidak punya bapa dan tidak punya anak, tidak punya mama? Siapa yang nak belai? Salah-salah kalau orang tak faham, dia tidak mereka ini tidak terdidik, liar apa segala, salah dipukulin orang malah. Dia butuh kasih sayang. Di membelai kepala anak yatim saja itu ada pahalanya. Kenapa? Menghibur hatinya. Lebih-lebih itu dikasih duit. Itu lebih lagi. Kita masuk ke tafsir Jalalain kita, yaitu surat Al-Maidah ayat 52 kemarin. 82. Ini tulisan kecil sangat. Dah pakai kacamata pun masih belum jelas. Kecil sangat memang. Siapa nak tengok-tengoknya? Kecil sangat. Ini kitab kuning di fotokopi di Manukan PDF. Ini sebetulnya kitab kuning namanya sebetulnya, cuma di print pakai kertas putih. Kitab kuning itu sebetulnya bukan kitab yang kertasnya kuning, cuma memang kebanyakan dulu itu kuning. Intinya kitab kuning itu adalah kitab karangannya ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu tak ada kertas putih macam kita orang nih. Pakai kertasnya kuning, ditulis pakai tinta celup ini. Akhirnya semua kitab-kitab tentang yang dikarang oleh kitab-kitab ulama-ulama terdahulu itu orang sebut dengan kitab kuning. Seperti ini kitab tafsir Jalalain. Kita mulai, yaitu kita ulang sedikit
Al-Maidah ayat 82. Al-Maidah 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون La tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Sungguh kau akan menemukan orang yang paling memusuhi, manusia yang paling kuat memusuhinya pada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka manusia nomor satu yang memusuhi kaum muslimin. Ini nas Al-Quran. Jadi tak heran kalau dia membombardir Gaza itu, tak heran. Memang mereka itu adalah manusia yang paling memusuhi kaum muslimin. Walladzina asyraku, kedua orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik dia bukan Yahudi, cuma orang musyrik, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Min ahli Makkah, kalau dulu zaman Nabi Muhammad tentu orang-orang musyrik Makkah. Ditada'u fi kufrihim wa jahlihim wa nihimakihim fittiba'il hawa, dikarenakan berlipat-lipatnya kekufuran mereka dan kemudahan mereka, dan mereka terlalu hanyut di dalam mengikuti hawa nafsu. Patung disembah, ya kan? Berhala disembah, itu kan isyrak, namanya musyrik. Musyrik. Jadi di sekeliling Ka'bah dulu tuh isinya tuh patung-patung berhala. Di dalam Ka'bah dulu tuh isinya berhala. Isinya tuh. Itu yang disembah mereka. Mereka datang ke Ka'bah bukan nyembah Allah, tapi nyembah patung-patung yang mereka pasang di dalamnya dan di luarnya. Makanya mereka disebut dengan musyrikin, bukan Yahudi. Bukan Yahudi mereka. Yahudi dulu yang banyak di Madinah. Sekarang tak ada, semua Yahudi, semua orang-orang kafir keluar dari batas Mekah dan Madinah, tidak ada di dalamnya. Jadi orang-orang yang menyembah berhala itu namanya musyrikin. Dan mereka adalah juga orang yang memusuhi kaum muslimin. Abu Jahal, dedengkotnya, dan kawan-kawan CS dengan besti-bestinya, itu musuh-musuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Dan sungguh kau akan menemui orang yang paling dekat kecintaannya kepada orang-orang yang beriman pada waktu itu, ya, pada waktu zaman Rasulullah tadi. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan kami adalah orang-orang Nasrani. Itu dikarenakan bi anna minhum qisisin, karena di dalam orang-orang Nasrani itu pada waktu itu ada kisis. Kisis itu ulamanya Nasrani, namanya kisisin. Waruhbanan, juga ubat. Ruhban itu ubat. Misalnya begini, gampangnya begini. Kalau kisis itu ulama. Kalau ruhbannya orang yang ahli ibadah, itu ruhban namanya. Kalau kisis itu ulama,
ilmu nyampaikan, tukang nyampaikan ilmu, orangnya pandai, pintar tentang wawasan agama. Kalau ruhban ini mereka orang-orang Nasrani yang ahli ibadah, rajin ibadah, ini namanya ruhban. Kemudian fa'annahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong antibail haq, dari mengikuti kebenaran. Jadi ada sekelompok orang-orang Nasrani pada waktu itu mereka mau mengikuti agama Islam. Maka yang dimaksud di sini, dan engkau akan menemukan orang yang paling dekat rasa cintanya kepada kaum muslimin adalah orang-orang yang mengatakan kami adalah Nasrani. Orang-orang Nasrani dikarenakan di dalam mereka ada ulama-ulama yang lurus, dan ada ruhban, orang-orang yang ahli ibadah. Wa annahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong untuk mengikuti agama Islam. Itu mereka tidak sombong untuk kenapa orang tak mau ikut agama Islam? Para ruhban, karena mereka sombong. Apa aku ikut mereka? Apa ini? Bahkan kalau orang-orang musyrik maka katanya ngapa ikut apa anak yatimnya Abi Thalib, katanya sombong mereka. Mereka merasa lebih mulia. Kama yastakbirul yahudu ahlu Makkah, seperti sombongnya, takaburnya orang-orang Yahudi dan penduduk Makkah, kaum musyrikin. Mereka tak mau ikut Nabi Muhammad. Yahudi tak mau ikut Nabi Muhammad, tak mau ikut Islam. Nazalat fi wafdin Najasi al-qadimin alaihi min al-Habasyah. Qara'a sallallahu alaihi wasallam alaihim surat Yasin fabaqu wa aslamu. Jadi ayat ini turunnya, asbabul nuzulnya itu ketika ada utusan dari Najasi. Najasi itu Afrika, Najasi yang datang ya dari Habasyah. Kemudian datang ke Rasulullah. Ini mereka agama mereka Nasrani. Ini yang dulu pertama hijrah itu kan ke Habasyah, ke Najasi itu. Raja Najasi, dia orangnya orang Nasrani, tapi Nasrani yang lurus, ya mereka mau mengikuti ajaran Injil yang asli untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian ada utusan dari Najasi, dari Habasyah datang ke Rasulullah. Qara'a sallallahu alaihi wasallam surat Yasin fabaqaw fa aslam. Ketika wafat itu utusan mereka datang, Rasulullah membacakan surat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kan innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari utusan, yaitu Rasul. Ini berarti innakanya kan ke Rasulullah SAW. Orang-orang Najasi ini yang aslinya dia Nasrani, mereka adalah orang-orang Nasrani, menangis mendengar Yasin. Tengok orang dengar baca Yasin nangis. Pernah tak kita baca Yasin nangis? Mereka orang Nasrani dengar Rasulullah baca Yasin itu nangis, paham ya artinya dan sebagainya. Disitulah bedanya orang membaca Al-Quran yang paham dengan tidak paham, orang yang mendengarkan Al-Quran yang paham dengan tidak paham. Jadi kadang-kadang kalau nggak paham baca ayat tentang ancaman, tentang sisa, senyum-senyum, kan salah paham namanya. Jadi tentang ada ayatul rahmah, tentang rahmah, senyum, tentang ayatul azab, dia nggak senyum karena paham. Jadi orang-orang Najasi dari Habasyah tadi, ketika dibacakan surah Yasin, mereka menangis semuanya. Wa aslamu, kemudian mereka kontan waktu itu masuk Islam semuanya. Aslinya Nasrani. Ini yang dimaksud di sini. Wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Jadi enggak, kadang-kadang mikir masa iya sih, zaman sekarang kita pikir masa iya sih, ini dulu Nasrani Najasi. Turunnya ayat ini mengisahkan tentang
orang-orang Nasrani Najasyi dari Afrika sana, dari Habasyah sana. Nah itu makanya ketika kaum muslimin hijrah ke sana diterima sama mereka, diterima. Jadi ketika dilihat dari kitab suci mereka, Injil mereka, ada kok memang kok berita akan datang seorang nabi sifatnya demikian. Begitu datang mereka Islam langsung. Wa qalu ma asbaha hadza bima kana yanzilu ala Isa. Kata mereka, betapa serupanya surat ini seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka Nasrani yang tidak menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan. Jadi Nasrani yang banyak istilahnya yang originalnya. Mereka tidak mengatakan ini. Begitu mereka dibacakan Yasin oleh Rasulullah, apa kata mereka? Ma asbahadza bima kan yanzilu ala Isa. Betapa serupanya ayat ini, surat ini dengan yang diturunkan kepada Nabi, diturunkan kepada Nabi Isa. Itu berarti mereka menganggap Nabi Isa itu nabi, karena ayat itu dari Allah diturunkan kepada Nabi Isa. Kok serupa? Akhirnya mereka, ini pasti sama ini urutannya, benar, ini adalah kebenaran. Maka mereka kemudian masuk Islam. Qala ta'ala, Qala ta'ala, ayat berikutnya Qala ta'alanya. Kalau di situ ada disebutkan macam di situ apa pun diterjemah saja. Ada ceritanya enggak? Apa? Enggak ada? Enggak ada. Ini asbabun nuzulnya seperti itu. Jadi kadang-kadang makanya seorang itu tidak bisa menerangkan Al-Quran ini murni terjemah saja, tak bisa. Enggak bisa. Dia harus tafsir. Iya, yang ada gurunya lah. Kadang-kadang lihat aja dari terjemahan di HP diterangkan sendiri, itu berbahaya. Man fasarul Qur'ana birayyi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya saja, dicocok-cocokin aja, ya, sesuai dengan apalnya dia gini, itu falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Karena apa? Kalau udah pakai kayak gitu nanti nggak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya selisih. Kemana? Ini yang maksud Allah kemana? Yang diterangkan dia menurut otaknya dia itu kemana? Makanya di situ falyatabawa maq'adahu minan nar. Kadang-kadang disesuaikan dengan apa nih? Kebutuhan dia. Ini apa nih, nak kena agak lentur sedikit nih, nerangkan dengan orang siapa, dilenturkan dia artinya, maknanya. Namanya mudahana itu, cari aman, disesuaikan dia penafsirannya. Itu bahaya. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Ayat berikutnya. Jadi setelah apa nih ayat tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika utusan dari Najasyi Habasyah, kemudian ketika mereka sudah masuk Islam semuanya mendengarkan, turun ayat berikutnya, wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna masyahidin. Dan ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Rasul akan membacakan Yasin. Jadi Rasul membacakan Yasin kepada mereka. Di sini kata Allah, firman Allah, ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, berarti apa yang diturunkan? Yasin itu tadi. Ketika Yasin itu dibacakan kepada para utusan Najasyi dari Habasyah, ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul yaitu Nabi Muhammad, yaitu Yasin yang dibacakan kepada mereka, tara ayunahum tafidu minad dam, maka engkau akan melihat di mata mereka melelehkan air nangis mereka. Disebutkan ini ceritanya utusan
Najasyi dari Habasyah, orang Nasrani. Tafidu a'yunahum, tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq, dikarenakan mereka mengetahui akan kebenaran daripada Al-Quran tadi yang dibaca. Nangis, ya Allah, dibacakan Yasin, nangis. Ini suatu kebenaran, nangis benar. Tengok macam mana. Itu apa orang-orang cengeng? Bukan, nangis karena iman. Kadang-kadang nangis ini tidak mesti sama. Nangisnya tidak mesti sama orang nangis nih. Ada nangis karena apa namanya, perasaan. Nangis karena kerasaan, atau memang dia dicengeng orang ini apa. Tapi ada nangis karena iman. Seorang laki-laki gagah perkasa di medan perang bisa nangis, tapi karena iman, bukan karena cengeng. Cengeng apa benar pula dia benar karena cengeng? Tidak, tetapi ini para utusan aja sih kontan dia nangis karena iman. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Kemudian mereka berkata, Rabbana amanna, wahai Tuhan kami beriman, dan catatlah kami termasuk bersama mereka ma'asyahidin, yaitu al-muqarrabin bitasdiqihim, orang-orang muqarrabin di dalam tasdiqihim, yaitu di dalam membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya. Faktubna ma'asyahidin, kontak. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Kemudian mereka berkata lagi, wa qal bi jawabi man ayyarahum bil Islam minal yahud. Jadi ketika nengok utusan Najasyi ini, yang mereka ini orang-orang Nasrani masuk Islam, ketika mendengar Yasin tadi, bacaan Yasin, orang-orang Yahudi nyinyir, menghina mereka. Hei, masuk Islam kalian, dihina. Orang-orang Nasrani dihina sama orang-orang Yahudi ketika mereka masuk Islam. Apa kata mereka orang-orang Najasyi tadi yang sudah masuk Islam? Ma lana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haqq. Jadi Al-Quran ayla mani alana minal iman ma'wujudi muqtadihi wa natma'u ayyudkhilana rabbuna mal qawmis al-mu'minin al-jannah. Jadi kenapa kami tidak beriman kepada Allah dan apa yang datang kepada kami dari kebenaran, yaitu Al-Quran? Apa pula kami tak iman kepada Allah, juga kepada Al-Quran yang memang kebenaran yang datang kepada kami? Kalian kok nak nyinyirin kami, nak menghina kami? Kami tidak beriman. Kenapa pula kami tak beriman? Wong ini kebenaran kok datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin, maksudnya tidak ada urusan kami kok sampai tidak beriman. Kami harus beriman. Wa nanu ayyudkhilana rabbuna mal qaumis salihin, dan kami berharap agar Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memasukkan kami dengan kaum yang soleh-soleh, yaitu orang-orang yang beriman, memasukkan ke dalam surga. Kami yang mereka aslinya orang Nasrani katanya, kami berharap Allah, jadi Tuhan kami akan memasukkan kami bersama orang-orang Islam ke dalam surga. Dan mereka akhirnya gabung dengan Islam agar masuk ke dalam surga. Fa'adzabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada mereka disebabkan apa yang mereka katakan. Allah berikan surga, jannah, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya.
Wa dzalika jazaa'ul muslimin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu bil iman, dengan iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penduduk neraka jahim. Kafir mendustakan ayat-ayat Al-Quran, maka menjadi penduduk neraka jahanam. Ya, orang-orang tadi, orang Yahudi, orang-orang musyrikin. Cuma memang tidak semuanya. Jadi mereka yang apa tadi, Nasrani atau Nasaranya itu Nasara apa, dari Habasah sana, dari pengikutnya Raja Najasyi sana. Tidak semuanya memang. Yang disebutkan di sini adalah mereka. Wa nazala lamma hamma qaumun minas sahabah. Ayat berikutnya. Wa nazala lamma hamma qaumun minas sahabati ayyulazimus shawma wal qiyama la yuqarribun nisaa wa tiba wa la yaqulul lahma wa la yanamu 'alal firas. Ini ayat berikutnya. Dah, habis. Masih? Oke. Ayat berikutnya. Ya, ini dah bahasan lain. Ya, sudah bahasan lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Qul wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau haramkan perkara-perkara yang baik-baik, apa yang Allah halalkan kepada kalian. Ini ada perkara baik-baik kok kalian haramkan, padahal itu Allah halalkan. Kau tak usah haramkan. Wala ta'tadu, maka dan kalian jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini turun ketika para sahabat, sebagian sahabatnya, mereka ingin selalu berpuasa dan qiyamul lail non-stop. Puasa qiyamul lail non-stop. Wala yaqrabun nisaa wa tiba, mereka tak mau lagi jumpa dengan bininya, dengan istri-istri, dah tak mau jumpa. Aku pokoknya nak puasa, nak qiyamul lail. Kami ini sekelompok sahabat ini, mereka tidak mau lagi mendekati istri-istrinya, dan mereka tidak mau lagi pakai wangi-wangi. Tak usah. Dah. Wala yaqulu, lama mereka tak mau makan daging. Dah. Pokoknya ibadah. Wala yanamu 'alal firas, dan mereka tidak mau tidur di atas tempat tidur. Jadi ibadah full. Puasa, qiyamul lail, sholat. Istri tak mau dekatin, makan daging tak usah. Apa? Tak usah. Mereka istrinya sampai kepada bahasanya Allah ini wala tuharimu, mereka mengharapkan untuk diri mereka sendiri. Tak usah pakai ke bini-bini lagi, tak usah makan daging lagi. Misalnya mengharamkan untuk diri mereka sendiri. Bahasanya Allah kan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharimu thayyibat, kalian jangan haramkan perkara yang baik-baik yang Allah halalkan.
Daging halal ya halal, istri halal ya halal. Jangan kau bilang tak usah lagi dengan istri, tak usah lagi makan daging. Aku nak puasa full, qiyamul lail full, tak balik lagi ke rumah jumpa bini apa segala. Wala ta'tadu, kalian jangan melampaui batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Itu padahal dia melampaui batas dalam masalah ibadah, tak boleh. Jadi sudah ada, istri juga harus didatangi. Apa makanan, kalau daging halal ya sudah halal, tak usah dipakai diharam-haramkan. Mana yang halal halal, jangan diharamkan. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian, halal dan baik. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian beriman kepadanya. Udah, halal ya makan, tapi tak makan ini, tak makan ini, tak makan ini. Husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan suudzon sama Allah. Makan bismillah, sehat. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.